Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang networking model. Ketika kita berbincang terkait networking model, maka ini sangat identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Kita mengetahui bahwasannya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya antara satu dengan yang lainnya. Langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan, tentunya kita perlu menguatkan basic fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, di antara langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari yang namanya networking model. Sebenarnya networking model itu apa sih? Jadi, networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Nah, perangkat komputasi itu kan ada banyak ya teman-teman, gak cuman komputer, ada juga server dan yang lainnya. Nah, itu kan pasti bersumber dari berbagai vendor. Nah, di sini kata kuncinya ialah bagaimana antara vendor bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu dibutuhkanlah yang namanya aturan, dan aturan itu disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor menggunakan networking model yang sama, sehingga antar vendor bisa saling bertukar data ataupun informasi. Untuk saat ini, networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan juga OSI model. Lalu, sebelum networking model itu lahir, setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri, teman-teman. Salah satu contohnya, pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model miliknya yang bernama SNA, atau Sistem Arsitektur Network, atau Sistem Network Arsitektur. Maka dari itu, ketika setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri, maka akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, datanglah Open Networking Model, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatannya antar vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Nah, jika kita bahas terkait sejarah dari kedua networking model tersebut, untuk yang OSI model itu dibuat oleh lembaga ISO, International Organization for Standardization. Adapun yang TCP/IP dibuat oleh lembaga DoD, Department of Defense. Dan untuk saat ini yang familiar dan sering digunakan adalah TCP/IP model, teman-teman. Meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran, akan tetapi tujuan dari keduanya sama. Nah, setelah Open Networking Model eksis dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama, baik itu dari vendor IBM ataupun vendor Mikrotik ataupun vendor Cisco. Selagi dia menggunakan networking model yang sama, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai konsep networking model. Selanjutnya, kita akan membahas tentang TCP/IP model. Jadi, TCP/IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar antar perangkat komputer, utamanya yang berbeda network,
itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami networking model ini, maka setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Jadi untuk TCP/IP model itu memiliki layer, dan juga untuk yang OSI model pun juga memiliki layer. Untuk OSI model itu dia memiliki 7 layer. Kalau misalnya TCP/IP secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layer. Jadi dibacanya dari bawah, network sampai application. Kalau untuk penerapan dalam real networknya lebih mudah untuk dibaca menjadi 5 layer. Jadi untuk TCP/IP secara umumnya itu dipahami dan juga dikenal memiliki 5 layer. Jadi bacanya dari bawah, physical, data link, network, transport, dan application. Jadi begitupun pada exam CCNA, misalkan di Cisco itu menganggap bahwa TCP/IP terdiri dari 5 layer. Nah, TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar perangkat komputasi, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, kita juga udah singgung bahwasannya setiap networking model itu memiliki layernya tersendiri. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu mengenai layernya. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai TCP/IP model. Sekarang kita akan membahas tentang layer-layer yang tersedia pada TCP/IP model. Yang pertama, kita akan membahas yang namanya application layer. Nah, application layer berfungsi sebagai antar muka antara kita dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala, jadi menjembataninya antara aplikasi dengan network. Nah, setiap layer memiliki contoh protokolnya tersendiri. Nah, untuk yang application layer ini, contoh service-nya ada HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh salah satu yaitu HTTP, di mana HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi misal ketika kita mengakses suatu website yang masih menggunakan HTTP, di sini kita ambil contoh untuk permisalan untuk application layer itu ketika kita sebagai pengguna kita mengakses suatu website yang suatu website ini masih menggunakan HTTP. Jadi kita bisa ambil contoh ketika kita sebagai pengguna terus ingin mengakses HTTP, kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Ketika ada pengguna dan ada website, nah website itu kan pasti di dalamnya ada web server ya teman-teman. Jadi kita ambil contoh kesimpulan di sini. Ketika pengguna melakukan request suatu website, maka nanti si web server akan reply request tersebut. Isi balasan request-nya itu terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header itu akan ada banyak sekali informasi. Di antara informasinya adalah informasi status. Ada banyak sekali informasi status, di antaranya 200 OK dan juga ada yang namanya 404 not found. Nah, kalau misalnya 200 OK ini menandakan bahwa request yang dilakukan oleh klien itu berhasil. Adapun untuk 404 not found, maka request yang dilakukan itu tidak berhasil. Itu terjadi ketika klien melakukan request ke URL yang tidak ditemukan. Contoh misal, klien mengakses URL halaman about suatu website. Akan tetapi, website tersebut tidak memiliki halaman about. Maka informasi yang ditampilkan adalah 404 not found. Kalau misalnya ada
maka websitenya akan memberikan status 200 oke. Kemudian contoh dari application layer itu gak cuma HTTP. Ada contoh lain yang namanya SMTP untuk mengirim email. Kemudian untuk menerima email itu biasa menggunakan IMAP atau juga POP3, dan juga untuk melakukan akses remote biasa menggunakan SSH. Jadi setiap kita menggunakan komputer untuk melakukan apapun pada jaringan komputer, itu pasti komputer menggunakan application layer. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai application layer. Kali ini kita akan membahas layer berikutnya, yaitu transport layer. Jadi di sini fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer, yaitu sebagai transfer data. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya jika di application layer itu terdiri banyak sekali contoh protokolnya, seperti HTTP, SMTP, POP3, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika di transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer. Dan salah satu servis yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada protokol TCP itu adalah error recovery mechanism. Kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Cara kerja error mechanism yang disediakan oleh TCP ketika suatu klien melakukan request ke web server suatu website, nantinya akan di-reply dengan TCP header. Kalau misalnya di application layer itu, responnya berupa HTTP respon yang berisikan HTTP header dan data. Nah, pada bagian transport layer, HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen, yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan. Mungkin di jaringannya itu overload ataupun lain sebagainya. Artinya, sudah banyak komunikasi dan bandwidth-nya tidak mencukupi. Nah, jika terjadi kejadian seperti ini, maka nanti klien akan melakukan request lagi, dan nantinya web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang tadi, dan memastikan data terkirim dengan baik. Jadi ini contoh dari TCP. Nah, kalau misalnya UDP, dia gak peduli teman-teman. Jadi kalau misalkan klien melakukan request ke web server, terus nanti web server nge-reply dengan HTTP header, terus nanti kalau misalkan ada paket yang hilang, nah si UDP ini bodo amat teman-teman. Jadi dia tetap langsung ngirim ke klien. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada UDP more faster. Jadi biasa UDP itu digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai transport layer. Selanjutnya kita akan membahas tentang network layer. Nah, sebelumnya kalau untuk application layer dan juga transport layer itu kan pasti memiliki contoh protokol ya. Seperti yang application layer memiliki contoh protokol HTTP, POP3, SMTP, dan juga lain sebagainya. Dan juga untuk yang transport layer memiliki protokol TCP dan UDP. Nah, sedangkan kalau misalkan network layer itu hanya ada satu contoh protokol, yaitu IP, atau biasa kita sebut dengan IP address. Jadi IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. Nah, untuk IP itu merupakan nama dari perangkat komputasi atau pemberian nama pada suatu perangkat jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi antara perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting yang dinamakan dengan addressing
dan juga routing. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena apa? Karena setiap perangkat jaringan komputer memerlukan alamat unik di jaringan komputer. Jadi, IP address merupakan nama pada setiap perangkat komputasi di jaringan komputer. Nah, untuk jenis IP address itu ada dua, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Untuk yang versi 4 terdiri dari 4 oktet, yang dimana pada setiap oktetnya terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk yang IP versi 6 itu memiliki 8 blok, yang dimana jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. Selanjutnya routing. Apa itu routing? Jadi kalau routing itu kan identik dengan istilah router ya teman-teman. Jadi router itu berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Kalau yang sama networknya itu switch, kalau router itu berbeda network. Nah, router itu memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos. Jadi mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi kalau misalkan pada jaringan komputer, kan kita ingin mengirim paket dari perangkat A ke B. Nah, itu nanti akan dicari rute tercepatnya lewat mana. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai network layer. Selanjutnya, kita akan membahas dua layer sekaligus, yaitu data link dan physical layer. Untuk data link layer, itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Nah, physical layer itu apa? Nah, physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Jadi, istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi, misal ketika kita mempunyai satu perangkat yang ingin komunikasi dengan perangkat lainnya, maka dibutuhkan perantara yang dihubungkan. Nah, ini bisa menggunakan wired ataupun wireless. Jadi, kalau yang wired berarti itu menggunakan kabel, adapun yang wireless berarti nirkabel atau tanpa kabel. Jadi, physical layer mendefinisikan secara nyata apa yang digunakan dan diperlukan untuk menghubungkan antar perangkat. Dalam hal ini, biasa kita menggunakan kabel UTP untuk yang berbasiskan wired, sedangkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasiskan wireless. Sekarang kita akan membahas untuk yang data link layer. Jadi untuk yang data link itu berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layer adalah FCS atau Frame Check Sequence yang berfungsi untuk error detection mechanism. Nah, ini hampir mirip dengan yang ada di transport layer yang ada di protokol TCP. Nah, cuman di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang ada di data link layer itu error mechanism yang berbasiskan detection, teman-teman. Akan tetapi kalau misalnya yang di transport layer yang terutama di bagian protokol TCP itu dia gak cuma detection, teman-teman. Dia juga melakukan recovery. Jadi dia ada perbedaan antara yang dilakukan oleh TCP pada transport layer dan juga FCS yang dilakukan oleh pada data link. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya kalau yang di TCP setelah di detection maka dilakukan request ulang, terus dikirim kembali. Jadi secara sederhana adalah
Ketika di suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh data link layer, maka data link layer akan bekerjasama dengan transport layer dalam mendeteksi dan juga merecovery. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai layer-layer yang ada pada TCP/IP model. Selanjutnya, kita akan membahas tentang encapsulation dan decapsulation. Sebelumnya, kita telah membahas terkait layer-layer yang tersedia pada TCP/IP model, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal terkait encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu memiliki definisi, yaitu membungkus data dengan beberapa header. Bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di samping, jika kita memiliki data yang awal mulanya berawal dari application layer, yang kemudian diarahkan ke transport layer, ketika sudah sampai transport layer, itu akan ditambahkan protokol TCP header ataupun UDP header. Nah, pada bagian ini, nama dari message ini adalah segmen, teman-teman. Kemudian, ketika sudah sampai bagian transport layer dan ingin diteruskan ke layer berikutnya, yaitu ke network layer, di bagian network layer-nya akan ditambahkan dengan TCP header, teman-teman. Jadi, nama dari message pada layer ini dinamakan dengan IP paket. Ketika kita arahkan ke data link layer, itu nanti akan ditambahkan data link header dan juga data link trailer. Nah, pada bagian ini, nama pada message ataupun pesan pada layer ini dinamakan dengan frame, teman-teman. Ketika sudah sampai data link layer, terus ketika dia ingin masuk ke layer berikutnya, yaitu physical layer, itu nanti sudah berbentuk bit, teman-teman. Bit itu 0.1.0.1. Jadi, proses yang dilakukan oleh sender. Jadi, ketika misal suatu sender ingin melakukan pengiriman paket data ke receiver, nah, maka proses yang terjadi pada networking model ini dinamakan dengan proses encapsulation. Nah, ketika sender ingin mengirimkan paket ke receiver, maka ketika sudah sampai ke receiver, nah, nanti pada proses receiver ini akan dilakukan proses decapsulation. Jadi, decapsulation itu artinya perubahan dari bit agar menjadi data lagi. Jadi, ketika sudah menjadi bit, nanti akan diuraikan lagi pas sampai di data link berbentuk seperti ini. Nah, nanti pas sudah sampai ke network layer, itu nanti data link header dan data link trailer-nya dihapus. Kemudian sampai lagi ke arah transport layer, nanti IP paketnya dihapus. Ketika sampai ke arah application layer, ke arah pengguna TCP ataupun UDP header-nya juga dihapus, sehingga receiver sudah bisa menikmati data yang diterima. Jadi intinya, sender melakukan proses encapsulation dan receiver melakukan proses decapsulation. Mungkin itu saja untuk pembahasan encapsulation dan juga decapsulation. Selanjutnya, kita akan membahas tentang OSI model. Pada awal pembahasan tentang networking model ini, saya menyebutkan bahwasannya terdapat dua open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu ada yang namanya OSI model dan juga ada yang namanya TCP/IP model. Kemudian sebelumnya kita juga sudah menyinggung bahwasannya saat ini yang sering digunakan hanya model TCP/IP. Untuk OSI model itu biasa digunakan untuk modul pembelajaran. Kenapa TCP/IP lebih sering digunakan saat ini? Karena dari sisi perkembangan protokol dan juga perkembangan model, TCP/IP itu yang lebih dominan, teman-teman. Itulah mengapa semua vendor mudah menggunakan yang namanya TCP/IP. Adapun OSI model sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi untuk pembelajaran networking saat ini biasa dipatokan dan sering membahas juga terkait OSI model. Karena
mudah dipelajari. Sebenarnya, kalau kita telah lebih dalam terkait OSI model terlebih dahulu, sebelum networking model itu ada, setiap vendor kan membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing, teman-teman. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan itu sangat gede. Bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya? Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model ataupun sebuah standarisasi atau spesifikasi minimum oleh suatu lembaga yang bernama ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI model, teman-teman, yang singkatan dari Open System Interconnection. Nah, OSI model ini memiliki 7 layer, teman-teman. Mari kita bahas terkait layer-layer yang tersedia pada OSI model. Untuk yang OSI model itu terdiri dari 7 layer, teman-teman. Sebenarnya antara OSI model dengan TCP/IP model itu nggak terlalu berbeda. Yang berbeda pada sisi layernya aja. Jadi untuk 4 layer yang di bawah ini sama, teman-teman. Yang membedakan untuk di TCP/IP model, di bagian application-nya ini dipecah menjadi 3. Ada yang namanya application, ada yang namanya presentation, dan juga ada yang namanya session. Sehingga di OSI model itu memiliki 7 layer, dan juga perbedaannya terdapat di bagian nama pada setiap pesan setiap layernya. Jadi kalau misalkan nama message di setiap layer TCP/IP ada yang namanya segmen, IP paket, frame, dan bit. Nah, di bagian OSI model itu ada istilahnya tersendiri, teman-teman. Jadi ini huruf terakhirnya tetap sama, tapi disesuaikan di setiap layernya. Untuk yang upper layer, untuk yang bagian atas, dari bagian 5 sampai 7, ini merupakan upper layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan juga communication session. Untuk yang lower layer atau bagian bawah dari layer 1 sampai 4, ini merupakan lower layer yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang bab networking model.